Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu berkaitan tentang tahun baru Islam, yang bulan pertama dalam tahun baru Islam ini adalah bulan Al-Muharram. Kemudian kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, di masa Nabi tidak ada tahun baru Islam. Zaman Nabi itu waktu itu berlalu berdasarkan peristiwa. Jadi belum ada lagi istilah tahun baru Islam 1 Muharram gitu, enggak ada. Tetapi bukan berarti kita memperingati 1 Muharram, memperingati tahun baru Islam ini salah. Karena yang kita peringati ini bahagian dari sejarah, mengambil hikmah-hikmah perjalanan sejarah Rasulullah SAW. Jadi kalau orang berpikirnya tekstual, dia akan menyalahkan peringatan 1 Muharram ini. Kenapa buat acara 1 Muharram tahun baru Islam? Zaman Nabi nggak ada tahun baru Islam. Akhirnya pemahaman yang seperti ini menyulitkan diri sendiri, sementara kita memperingati itu mengambil ibrah, pelajaran. Mengapa ditetapkan tahun baru dalam Islam? Ada tahunnya, sejak kapan? Ada peristiwa-peristiwa yang mengagumkan yang bisa kita jadikan pelajaran. Ketika Nabi lahir nggak ada tahun, maka tahun itu disebut tahun gajah. Nah, tahun belum ada. Kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Jadi setiap tahun itu berjalan, berputar di zaman Nabi berdasarkan peristiwa. Kapan Nabi Muhammad lahir? Waktu tentara bergajah Abrahah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, di saat peristiwa itu terjadilah Nabi Muhammad lahir. Jadi ada momentum besar di tahun itu apa? Oh, berarti ada tentara bergajah, maka disebutlah tahun lahir Nabi itu dengan tahun gajah. Begitu juga Nabi ketika pamannya meninggal. Paman Nabi ini sangat peduli dengan dakwah, walaupun dia tak sempat masuk Islam. Abu Thalib maksudnya. Dia mendukung dakwah Nabi, termasuk istrinya Khadijah Al-Kubra. Nah, di tahun yang sama pamannya meninggal, istrinya meninggal. Maka kapan paman Nabi meninggal, kapan istri Nabi meninggal disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Jadi peristiwa besarnya itu yang diidentikan dengan tahun. Nah, jadi menyebut tahun kapan Nabi lahir, tahun kapan turun Quran, tahun kapan peristiwa, tahun kapan ini terjadi pada tahun peristiwa besar. Jangankan di zaman Nabi, di zaman atuk-atuk kita, orang tua kita, mungkin dia pun tak ingat lagi tahun berapa dia lahir. Tahun berapa lahir? Saya waktu itu lahir waktu terjadi banjir di kampung tuh katanya. Kalau zaman sekarang mungkin saya lahir itu waktu Covid dulu, 2019. Peristiwa besarnya apa itu? Kadang ada cerita tuh,
waktu itu terjadi petir, ditembak petir kelapa kita di kampung tuh. Waktu itulah lahir. Jadi tahun apa nama? Tahun petir. Jadi semua peristiwa itu, semua tahun-tahun itu disebut peristiwanya. Tahun apa. Nah, barulah di masa Umar bin Khattab, lah datang surat dari Raja Mesir. Masuk surat, ada tahunnya di situ, tahun Masehi, ada tanggalnya, ada bulannya. Kenapa orang ini punya tanggal, tahun, bulan, sementara Islam tak punya? Maka dilaporkanlah kepada Umar, yaitu dari Abu Musa al-Ash'ari, disampaikan sebaiknya kita orang Islam ini punya tahun sendiri. Setelah berbincang, ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat mulia, ada yang menginginkan tahun pertama itu dimulai dari lahir Nabi, tak disetujui. Ada yang memulainya dari turunnya Quran, tak juga disetujui. Sampai akhirnya ada yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun baru dalam Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi ke Madinah itulah dinilai sebagai momentum tahun baru. Karena apa? Karena al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil, kata Umar bin Khattab. Hijrah itulah yang memisahkan antara hak dan yang batil. Jadi setiap tahun baru kita harus punya semangat untuk berganti kepada hal-hal yang tak baik menuju yang hak, yang baik, yang benar. Nah, jadi semangat spirit tahun baru Islam itu semangat perubahan, berubah dari hal-hal yang biasa-biasa saja menjadi hal yang luar biasa, berubah jadi yang batil menjadi yang hak, berubah jadi kurang baik menjadi baik. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa atau kalender Islam yang disebut dengan kalender Hijriyah. Jadi kalender Hijriyah itu diidentikan kata Hijriyah itu dari kata hijrah. Mengapa Islam ini kalendernya disebut Hijriyah? Karena diambil dari peristiwa hijrah, hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masuk kita ke tahun baru ini, maka hijrahlah kita. Hijrah artinya meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Siapa orang yang hijrah itu? Kata Nabi, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Memang kita udah pindah, hijrah itu secara bahasa pindah, berpindah dari 1445 ke 1446. Betul, udah pindah. Tapi yang lebih inti daripada itu sesungguhnya berpindah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itulah prinsip hijrah. Nah, dalam Islam momentum tahun baru ini diingatkan tentang bulan pertamanya. Jadi semangat tahun baru itu memahami bulan Muharram. Kenapa? Kata Hasan Al-Basri, innallaha ftataha as-sanata bisyahri haram. Sesungguhnya Allah menetapkan, sesungguhnya Allah iftataha as-sanah, sesungguhnya tahun baru, tahun dalam Islam itu dimulai dari bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan Al-Muharram, salah satunya. Jadi mungkin 3 poin yang mau kita bahas. Makna Al-Muharram, keutamaan bulan Al-Muharram, amalan sunnah apa yang bisa kita isi untuk memulai tahun baru ini. Maksudnya kalau kita beramal di bulan Muharram, kita sedang mengisi hari-hari kita ke depan, mudah-mudahan lebih baik dari 1445. Amin ya rabbal alamin. Ya harus semangat begitu. Cuma kalau jamaah disuruh semangat, ustaz tak semangat juga jemaahnya. Jadi harus semangat juga kita. Harus ada, ya Allah,
engkau sudah sampaikan kami di 1446, ini kami buka lembaran baru ya Allah, akan kami isi dengan tinta emas. Kami isi hari-hari kita ke depan dengan amal-amal soleh berkualitas. Start mulai bulan Muharram. Udah berapa hari ini Pak? 4 hari kan, masih segar nih kan, masih semangatnya ini. Maka kita startlah dengan semangat baru, tahun baru. Mudah-mudahan sampailah akhir hayat kita dalam keadaan istiqamah, kemudian husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama, Muharram itu apa sebenarnya? Makna al-Muharram. Nah, jadi kenapa disebut al-Muharram? Dari akar katanya, kalau dari thulathi mujarrad, 3 kata, 3 huruf, itu dari kata haruma. Haruma yahrumu, hurmatun. Hurmatun itu bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa kita, horman. Nah, haruma yahrumu hurmatun, horman. Jadi apa hubungannya bulan Muharram dengan hormat? Muharram disebut Muharram karena bulan yang dihormati, bulan terhormat. Itu maksudnya tuh Muharram. Kemudian haram juga bermakna dilarang. Dilarang melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kita buat hal-hal yang buruk sekarang ini, di bulan Muharram ini, dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Bulan ini bulan terhormat. Orang yang berbuat dosa di bulan Muharram dinilai sudah menodai kehormatan bulan Muharram. Makanya dosanya dilipat gandakan. Nah, begitu kata para ulama kita. Kata haram juga biasanya kita, kalau kita kembangkan, ada istilah kita kalau sholat, takbiratul ihram, atau pakai pakaian ihram, berihram. Sebelumnya boleh pakai parfum, boleh pakai apa lagi, membunuh binatang yang dibolehkan, boleh. Tapi setelah ihram nggak boleh. Kemudian mencabut pepohonan atau menggunting kuku, potong kuku, mencabut rambut, mengguntingnya boleh. Tapi setelah pakai ihram tak boleh. Itu ihram. Sejak dinyatakan labbaik Allahumma umrah, sengaja aku menunaikan ibadah umrah, semua yang biasanya boleh maka tak boleh ihram. Begitu juga salat. Sebelum salat kita boleh minum, boleh makan, boleh ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Tapi sejak takbiratul ihram berlaku larangan itu. Tak boleh berbicara, tak boleh. Nah, begitu juga di bulan Muharram. Bulan Muharram ini kita mungkin menganggap remeh hal-hal biasa, ucapan perbuatan sia-sia, tapi di bulan Muharram ini harus lebih hati-hati. Nah, oleh karena itu ketika kita berada di bulan Muharram, sesungguhnya kita diingatkan tentang ini. Kalau kita berbuat dosa, sekecil apapun dosa, maka akan menjadi besar dalam pandangan Allah Ta'ala. Itu poin pertama, makna haram atau al-Muharram. Yang kedua, apakah bulan Muharram ini memiliki fadilah, keutamaan? Keutamaan bulan Muharram, satu di antara 4 bulan haram. Dia bulan haram itu ada 4, kata Allah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Itu bulan yang diagungkan itu. 4 bulan itu bulan yang diagungkan oleh Allah, yang mengagungkan Allah. Makanya kalau buat dosa di situ dilipat gandakan, seperti tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Allah tentang berbuat dosa di bulan haram? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah berbuat zalim di dalamnya. Di dalamnya itu maksudnya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan Rajab. Apa maknanya?
bahwa orang yang beramal soleh di bulan ini, di bulan Muharram ini, pahalanya dilipat gandakan. Tapi bulan haram itu kan 4 tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, termasuk bulan ini. Tetapi kalau dia berbuat zalim, berbuat dosa, zalim itu artinya gelap, makna aslinya menzalimi diri sendiri. Tazlimu fihinna anfusakum, menzalimi diri itu maksudnya berbuat dosa. Nah, orang yang berbuat dosa di bulan haram, maka lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa di bulan lain. Setelah Muharram ini bulan apa, Pak? Safar. Lewat bulan Muharram, satu perbuatan dosa catatannya 1, karena dia bukan bulan haram. Tapi bulan ini satu perbuatan dosa catatannya banyak. Mungkin dosa kecil tapi besar dalam pandangan Allah. Apa sebab? Orang yang berbuat dosa di bulan ini, dia sudah mengotori kehormatan bulan haram. Nah, itu makanya kata Imam Ibnu Katsir, beda kita beramal soleh di bulan ini dengan bulan lain. Pahalanya dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan. Kalau Ramadan, pahalanya dilipat gandakan, dosanya biasa. Tapi bulan haram sama, pahala dosanya. Nah, itu maka kita perlu berhati-hati ketika berada di bulan haram. Apa iya 4 bulan yang dimaksud itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab? Iya. Dari mana kita tahu tuh? Dari hadis Nabi. Kata Nabi, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Turut-turut, satunya terpisah, yaitu bulan Rajab antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, 4 bulan itulah yang perlu kita hati-hati betul. Yang kedua, bulan Muharram ini bulan paling mulia setelah Ramadan. Dari mana kita tahu bahwa bulan Muharram ini bulan paling mulia setelah Ramadan? Dari Imam Hasan Al-Basri, innallaha aftataha as-sanata bisyahri haram wa khatamaha bisyahri haram, falaisa syahrun fis sanati ba'da syahri Ramadan a'zamu indallah minal Muharram. Jadi awal tahun dibuka dengan bulan haram, Muharram ini bulan haram. Akhir tahun kemarin diakhiri dengan bulan haram juga, bulan Zulhijjah. Terus apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tidak ada bulan dalam setahun setelah Ramadan paling mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Jadi kalau kita buat tingkatan bulan tuh 12 bulan, yang paling istimewa tuh Ramadan, udah pasti itu. Tapi sesudah Ramadan, maka bulan Muharram inilah bulan yang istimewa, yang kedudukannya sangat dimuliakan, dihormati. Sampai-sampai dulu bulan Muharram ini tak disebut Muharram dulu. Apa disebut dulu? Syahrullahil Asam. Artinya bulan Allah yang tuli. Tuli kok mulia? Ah, itu perlu juga dibahas. Tuli, kenapa bulan disebut bulan yang tuli? Saking mulianya bulan ini sampai-sampai dulu disebut Syahrullahil Asam. Bulan apa sekarang? Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Ketika disebut Syahrullahil Asam, tergambar dalam pikiran orang Arab dulu, berarti mulia betul lah bulan ini, karena disebut tuli. Nah, apa hubungan tuli dengan mulia? Maksudnya tuli itu tidak terdengar sumpah serapah. Biasa orang caci maki biasa aja di hari-hari biasa, tapi di bulan Muharram tuli. Tak terdengar ada orang mencaci maki, ghibah, memfitnah, mengadu domba. Pokoknya ucapan-ucapan yang termasuk peperangan tak ada di bulan Muharram. Termasuk semua potensi yang menyebabkan terjadi konflik pun tak ada. Jangankan konflik, potensi pun terhenti. Kenapa? Orang semua sadar diri bulan Muharram bulan mulia,
bulan agung, tidak boleh terdengar gemerincing pedang, tak boleh terdengar melesatnya anak panah. Itu istilah-istilah yang dipakai. Munassil asinnah, tidak boleh ada suara melesat anak panah. Kenapa? Bulan itu bulan mulia, tak boleh ada orang berkelahi. Kalau pahamlah orang Islam tentang keutamaan bulan Muharram, nggak ada orang berkelahi di bulan ini. Tapi sekarang biasa-biasa aja, mau Muharram tak Muharram sama aja. Banyak orang tak peduli bulan Muharram ini. Tapi jangan salah paham, oh kalau gitu kita tahan-tahan aja lah bulan Muharram, nanti Safar kita bantai katanya. Bulan ini kita tak kelahi, bulan Safar nanti kita kelahi. Maksudnya di sini bulan Muharram itu saking mulianya dia, tak ada orang yang sumpah serapah, caci maki dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita mau cerita keutamaan ini. Jadi yang Bapak Ibu bawa pulang, bulan Muharramnya apa kelebihannya? Oh, itu. Yang ketiga, Syahrullah. Tidak ada nama bulan yang disebut Syahrullah melainkan bulan Muharram. Hatta Ramadan pun nggak ada orang nyebut Syahrullah Ramadan. Yang dinisbatkan kepada Allah itu nama bulan, 12 bulan ini dalam setahun, yang dilengketkan kepada Allah itu cuma bulan Muharram. Syahrullah al-Muharram. Nabi yang nyebutnya. Apa kata Nabi? Afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Itu menunjukkan apa? Kedudukan bulan Muharram ini hebat. Sampai-sampai kata Allah bersanding kepadanya. Nggak ada orang nyebut Syahrullahi Syawal, nggak ada. Syahrullahi Dzulqa'dah. Itu nggak pernah disebut begitu. Nabi menyebut bulan yang dinisbatkan ke Allah itu cuma Muharram ini lah. Syahrullahil Muharram. Kata Imam Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari ini punya tafsir, di antara tafsir itu Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu mengungkap yang tersembunyi. Dalam makna ini kan ada ayat-ayat yang tak bisa dipahami, penafsirannya itu sangat bagus sekali itu. Terutama dia pendekatannya ilmu bahasa Arab, bahasa. Nah, kata Imam Az-Zamakhsyari, bulan Muharram disebut Syahrullah disandarkan kepada lafaz Allah, menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan ini. Saking mulia dan agungnya bulan Muharram, sampai-sampai bulan ini dinisbatkan kepada Allah. Semua yang dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan kedudukannya. Contohnya oleh para ulama seperti hadis ini. Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Kan populer Pak ya, Bapak Ibu, hadis ini. Adapun puasa itu, semua amal Adam tuh, amal anak Adam ini untuk dia, kecuali puasa hambaku, kata Allah. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa hambaku itu untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Apa maksudnya puasa untukku? Bukan artinya Allah butuh dengan puasa kita, tetapi puasa untukku itu maksudnya saking istimewanya ibadah puasa itu dinisbatkan puasa itu untuk Allah. Nah, jadi memahami semua yang lafaz dinisbatkan kepada Allah menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Termasuk ibadah puasa itu disebut untukku, kata Allah, maksudnya aku muliakan ibadah puasa ini. Termasuk orang yang berpuasa pun menjadi mulia karena puasa itu dinisbatkan kepada Allah. Sama dengan hadis tentang Allah sakit, itu jangan salah paham. Masa Allah sakit? Nah, coba kita baca baik-baik hadis qudsi ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah berfirman nanti pada hari kiamat. Apa kata Allah kepada anak cucu keturunan Adam? Ya bana Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Aku sakit tapi engkau tidak menjengukku, kata Allah.
Itu jangan diartikan Allah betul-betul sakit. Perlu penafsiran. Apa maksudnya ketika Allahnya aku sakit? Dinisbatkan kepada Allah kata sakit ini apa maksudnya? Maka kalimat berikutnya itu apa kata Allah Ta'ala? Kata hamba Allah nanti di hari kiamat, ya Allah, bagaimana mungkin aku menjenguk engkau sedangkan engkau penguasa alam semesta, Rabbul Alamin. Bagaimana pula engkau sakit ya Allah, sementara engkau adalah penguasa alam semesta, Tuhan semesta alam. Lalu apa kata Allah menjawab? Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Apakah kamu tak tahu ketika hambaku sakit lalu engkau tidak menjenguknya? Apakah kamu tak tahu andaikan engkau jenguk orang yang sakit, engkau dapati aku di sisinya? Apa maksudnya itu? Allah sayang kepada hamba Allah yang sakit. Kenapa Allah sayang? Dicabutnya dosa-dosanya, diturunkan rahmat kepadanya. Makanya kalau jenguk orang sakit dimotivasi dengan hadis ini. Pak, Bu, Allah sedang menghapus dosa-dosa Bapak, dan Allah akan mengangkat derajat Bapak lewat sakit ini. Ya, ada orang datang sakit ditakut-takutinya orang sakit. Sakit apa Pak? Sakit ini. Oh, kemarin kawan saya lewat 2 hari. Tambah stres dia. Makanya sesungguhnya Allah berada bersama orang yang sakit. Ketika saudaranya menjenguk saudaranya yang sakit, maka Allah memuliakan orang yang menjenguk itu. Jadi hakikatnya, mengapa disebut Allah di sini sakit? Maksudnya kita disuruh menjenguk orang sakit supaya apa? Supaya kita dapat rahmat Allah. Nah, itu diantara maknanya. Hadis-hadis seperti inilah yang banyak orang keliru tuh. Sebut sakit, Allah sakit. Sebut Allah punya tangan, Allah bertangan. Sebut Allah di atas aras, Allah duduk di atas aras. Dia tak lihatnya syarah para ulama. Apa maksudnya itu? Itu tak bisa dipahami harfiah. Makanya bulan Muharram ini kita harus berupaya untuk mengaji itu, lurus kaji itu, jangan sampai menyimpang dari paham-paham yang memfisikkan Tuhan, mujassimah, menganggap Tuhan itu seperti makhluk. Oh, udah kita sebut Allah sakit, berarti dia berfisik. Apanya sakit? Nanti. Padahal maksudnya Allah merahmati orang yang sakit. Ketika engkau datang menjenguk orang sakit, engkau pun mendapat rahmat. Nah, itu maksudnya. Nah, yang ketiga, poin terakhir. Nah, setelah kita bahas apa Muharram, kemudian fadilah bulan Muharram, amalan sunnah apa yang mau kita isi di bulan Muharram. Jangan sampai tahun baru ini kita tak buat apa-apa, biasa-biasa aja. Maka ada kitab ditulis oleh Abu Uthman An-Nahdi dalam kitab Tahdzibut Tahdzib yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia sebutkan ulama salafus saleh terdahulu. Ulama salafus saleh itu mulai dari sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 abad pertama. Mereka mengagungkan 10 hari pertama dalam 10 hari itu. Nah, ada 3 waktu dari 10 hari yang utama. Yang pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu agung tuh. Ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang kedua 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram. Sekarang ini masuk 10 pertama atau udah lewat? Masuk nih Pak. Makanya penting ngaji ini nih. Gimana cara mengagungkan 10 hari pertama bulan Muharram nih? Maka adalah penjelasan dalam kitab Kanzun Najah Was-Surur. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid ketika menjelaskan dengan syairnya. Poin-poinnya itu kalau kita rincikan tuh ada 12. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihathnatani walaha fadlun nukil sumsalli sil zur aliman hud waqtahil.
ra'sal yatim imsah tasaddaq waltasil wasi' 'alal iyal qallim zufran wa suratal ikhlas qul alfatasil. Nah, itu dia bentuknya seperti syair. Tapi kalau kita sederhanakan, ini ada berapa poin ini? Ada 12. Kalau kita buat rinciannya itu, yang pertama sholat. Disuruh banyak sholat sunnah. Mengawali tahun baru Islam ini, banyakkan sholat sunnah. Sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat duhanya, sholat isyraqnya, sholat duha dan lain sebagainya. Ah, itu diperbanyak. Yang kedua, saum, banyak puasa. Puasa ini ada lagi khususnya nanti itu tanggal 10 itu. Khususnya puasa Asyura itu. Ada lagi tanggal 9 puasa Tasu'a. Kemudian banyak silaturahim. Kemudian sedekah, tasaddaq seperti hadis tadi itu. Kemudian mandi pakai celak, ini maksudnya celak ini kan untuk kesehatan mata. Cuma jangan dihitamkan betul begitu keluar dari rumah. Maksudnya sebelum tidur dipakai itu. Kalau bapak-bapak mau pakai kan, nah, itu ada ziarah ke ulama. Ziarah itu maksudnya mengunjungi. Pernah enggak kita berziarah khusus? Kita kadang lebaran ya, tapi menziarahi khusus di bulan Muharram. Cari waktu bulan Muharram ini saya mau berkunjung ke rumah Syekh Fulan, siapa ulama besar di Pekanbaru, di Kampar, dijumpai. Atau kalau tak ada yang hidup, yang dah meninggal, ziarah kubur. Nah, begitu. Kemudian menjenguk orang sakit. Selama ini dah menjenguk orang sakit, tapi ada waktu spesial. Hari-hari 10 pertama bulan Muharram ini pergi ke rumah sakit. Tanya oleh sekeliling, apa Pak? Mau jenguk orang sakit. Siapa Pak? Semua orang sakit ini mau saya kunjungi kan? Mau saya datangi satu-satu, mau saya doakan. Intinya kita melakukan amal soleh ini. Ada menambah nafkah keluarga. Itu ada hadisnya tuh. Siapa yang meluaskan nafkah untuk keluarga pada tanggal 10 khususnya, maka ini biasanya kalau udah disampaikan dituntut ibu-ibu nanti tanggal 10. Mana dia yang diluaskan tuh? Belanja katanya. Kemudian motong kuku, mengusap kepala anak yatim. Makanya di bulan tanggal 10 ini ada yang menyebut ini harinya anak yatim. Suruh mengusap kepala anak yatim. Dan bahkan hadis tentang mengusap kepala anak yatim ini tanggal 10 memang. Siapa yang mengusap kepala anak yatim tanggal 10 Muharram, ada hadisnya itu, Asyura namanya, maka akan diberikan pahala kepadanya sebanyak rambut yang ada di kepalanya. Pilih-pilihlah mana rambutnya yang agak tebal gitu, biar banyak pahalanya nih. Oh, ini banyak pahalanya nih. Carilah tanggal 10 tuh. Nah, kemudian ada lagi anjuran untuk membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Itulah yang bisa kita amalkan nih, 12 amalan berdasarkan kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyatil Ma'thurah allati tashrahus sudur. Meskipun begitu, Syekh ini yang menulis kitab ini mengatakan bahwa semua amalan-amalan ini boleh diamalkan, dan yang paling sahih hadis-hadisnya itu yang paling kuat itulah yang 4 poin itu katanya. Makanya dikasih tanda hitam itu. Yang paling diprioritaskan karena hadisnya sahih, tak ada keraguan. Sebahagian ini ada hadis-hadis dhaifnya, tapi yang paling penting itu, yang kuat dasarnya itu yang 4 pertama itu. Perbanyak salat sunnah, khususnya salat taubat. Memulai tahun baru dengan salat taubat. Kata Nabi, ma min abdin yudhnibu dhanban fayatatahhar. Siapa yang merasa dirinya pernah berbuat dosa, kita banyak dosa masa lalu kita nih, fayatatahhar, bersuci dia, berwudu dia, thumma shalla rak'atain, salat dia 2 rakaat.
Orang yang seperti ini maka Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, maka disebut dengan sholat sunat taubat. Jadi di awal-awal tahun baru ini, semangat baru ini diawali dengan sholat sunat taubat. Banyak-banyaklah sholat sunat taubat. Siangnya ada sholat sunat taubat, malamnya boleh sholat sunat taubat. Nah, khususnya puasa-puasa ini nanti ada puasa Asyura. Keutamaannya apa? Menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi orang yang berpuasa tanggal 10 nanti itu dosa setahun lalu dihapuskan oleh Allah. Artinya kalau setiap tahun kita puasa tanggal 10, maka dosa kita dihapus terus. Nah, yang kedua, poin puasanya itu tanggal 9. Dulu Nabi berencana waktu ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa kita puasanya tanggal 10 saja? Bukankah tanggal 10 saja ini puasa yang diagungkan orang Yahudi?" Lalu Nabi pun mengatakan, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi." Kalau kita jumpa tahun depan, masih hidup tahun depan, kita akan berpuasa tanggal 9. Nah, berpuasa tanggal 9 itu disebut dengan Tasu'a. Berpuasa tanggal 9 itu sunnah. Bahkan dianjurkan juga tanggal 11 berdasarkan pilihan, seperti hadis, berpuasalah engkau tanggal 10, jangan sama puasanya dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa Asyura tanggal 10 aja. Maka bagaimana membedakannya? Puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Berarti boleh memilih 9, 10 atau 10, 11. Jangan tunggal. Kalau tunggal dinilai seperti puasanya orang Yahudi. Tapi ada lagi yang menarik, hadis yang disebutkan dalam Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Berpuasa jugalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Berarti apa itu? 9, 10, 11. Kalau bisa kita puasa 3 hari itu. Berdasarkan hadis ini, maka itu sangat dianjurkan untuk mengamalkan puasa di 10 hari awal di bulan Muharram ini. Yang paling afdal itu 9, 10 dan 11 itu. Inilah yang dapat kita kaji tentang 3 poin: makna Muharram, fadilah bulan Muharram, amalan sunnah di bulan Muharram. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tak ada. Alhamdulillah. Intinya semangat tahun baru ini kita isi dengan memahami apa itu bulan Muharram, mau apa yang mau kita lakukan di bulan Muharram. Kalau kita amalkan amalan-amalan di bulan Muharram ini, awal ini start kita beramal, insya Allah dia akan mewarnai hari-hari kita setahun ke depan, 11 bulan lagi. Tapi kalau di awalnya kita biasa-biasa saja, takutnya nanti bulan Safar biasa-biasa juga. Jadi mulai awalnya semangat kita nih, ya Allah, Engkau sudah antarkan aku di tahun baru 1446. Akan kuisi hari-hariku ke depan ini dengan amal-amal soleh. Mulai dia salat taubat. Jadi orang bertobat, at-taibu kama la zanbalu. Orang yang betul-betul bertobat seperti tidak berdosa. Jadi dimulai dari nol itu. Jadi sekarang mulai dari nol, bersih. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Semangat kita untuk mengisi hari kita ke depan. Nah, inilah semangat baru di tahun baru. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya yang telah